Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat GF, kembali lagi pada channel YouTube TBB Gajah Mada. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, and comment. Perkenalkan, nama saya Intan Firda Livianti. Saya di sini akan membahas materi tentang listrik dinamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang listrik dinamis. Tidak ada bedanya dengan listrik statis. Listrik dinamis juga ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di dalam rumah kita ada lampu, TV, kipas angin, kulkas, semua menggunakan penerapan listrik dinamis. Listrik dinamis itu sendiri nanti kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik atau arus listrik. Untuk materi pertama kita akan membahas tentang hukum Ohm. Hukum Ohm itu ada pertama kali ditemukan oleh George Simon Ohm yang menyelidiki tentang hubungan antara beda potensial arus listrik dan hambatan. Sedangkan bunyi hukum Ohm itu sendiri adalah kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung penghantar jika suhunya tetap. Kemudian untuk rumus hukum Ohm ada seperti ini, atau V sama dengan I kali R. Untuk keterangan ada di bawah. R itu adalah hambatan yang memiliki satuan ohm. I itu adalah kuat arus yang memiliki satuan ampere. Sedangkan V beda potensial yang memiliki satuan V. Untuk materi yang kedua yaitu adalah rangkaian listrik bercabang. Untuk rangkaian listrik bercabang kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu adalah besarnya arus yang masuk pada listrik percabangan untuk semua jumlah kuat arus listrik yang keluar di titik percabangan. Untuk rumus hukum Kirchhoff ada di samping, I masuk sama dengan I keluar. Kemudian di samping ada gambarnya. Ini ada contoh gambar dari hukum Kirchhoff. Di sini ada kuat arus yang masuk dan ada kuat arus yang keluar. Kuat arus yang masuk di sini ada tertanda I1, I2, dan I3. Kita masukkan ke dalam rumus I masuk, sedangkan I4 dan I5 tertanda I arus keluar, berarti kita masukkan ke dalam I keluar. Untuk materi yang ketiga, kita akan berbicara tentang hambatan. Hambatan memiliki rumus seperti gambar di samping. R sama dengan Rho kali L per A, atau seperti samping, Rho sama dengan R kali A per L. Untuk keterangan ada di bawah ini. L itu panjang kawat dengan satuan meter, A itu luas penampang dengan satuan meter kuadrat, R itu hambatan dengan satuan ohm, Rho hambatan jenis dengan satuan ohm meter. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan pengganti. Hambatan pengganti itu ada dua. Yang pertama rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri, gambar seperti di samping. Kemudian rumusnya ada di bawah. Cara mencari rangkaian seri adalah ditambahkan R1 ditambah R2 atau sampai seterusnya. Sedangkan untuk rangkaian paralel ada gambarnya di samping. Untuk rumusnya ada di bawahnya. 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R sampai seterusnya. Selanjutnya, materi terakhir, kuat arus dalam rangkaian tertutup. Rumusnya seperti digambar di samping. I sama dengan E per 1 plus R. Untuk elemen seri, I sama dengan N kali E per R plus N kali R kecil. Untuk elemen paralel,
dengan E per R besar plus 1 per P kali R kecil. Untuk keterangan ada di bawah. I itu adalah kuat arus dengan satuan ampere, E itu GGL dengan satuan volt, kemudian R besar itu adalah hambatan dengan satuan ohm, kemudian R kecil hambatan dalam. Ini saya di sini akan memberikan contoh soal gabungan rangkaian pengganti dengan hukum ohm. Di sini ada gambar di atas sendiri, ini adalah R1, R2 itu adalah rangkaian seri, kemudian R4 dan R5 adalah rangkaian paralel. Sedangkan yang ditanya adalah kuat arus. Penyelesaiannya seperti ini. Untuk rangkaian seri R1, R2 dan R3 kita tambahkan semua. Kemudian untuk rangkaian paralel penyelesaiannya seperti ini. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per R4 plus 1 per R5 plus 1 per RS yang tadi. Kemudian ketemu jawabannya adalah 0,8 ohm. Sedangkan yang ditanya adalah kuat arus. Berarti kita selesaikan kuat arus sama dengan V per R. V-nya adalah 22 volt. Dibagi R-nya adalah 0,8. Ketemu jawabannya 27,5 ampere. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.